Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 5 ayat yang pertama sampai 19. Dan saya memberikan tema yaitu teladan Nehemia. Bagian ini memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Nehemia telah diangkat menjadi bupati dari daerah Yehuda. Dia telah menerima jabatan itu ketika dia datang di Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dia menerima kabar bahwa banyak rakyat miskin di Israel yang terpaksa menjual anak-anak mereka sebagai budak karena memiliki hutang yang banyak karena akibat kemiskinan. Keadaan ini menjadi semakin parah karena untuk membayar makanan pada waktu lapar, mereka menggadaikan kebun anggur mereka, kebun mereka yang lain yang mereka miliki. Walaupun telah digadaikan, tetapi tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Maka anak-anak mereka harus dijual sebagai budak demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ketika anak-anak Israel menjadi budak dari orang-orang Israel, ada peraturan Taurat yang menjadi hak para budak itu, yaitu bahwa setelah 6 tahun mereka menjadi budak, tahun ke-7 mereka harus dibebaskan dari perbudakan. Kita bisa lihat dari Keluaran pasal 21 ayat 2. Tuhan murka kepada kaum Yehuda pada waktu sama Nabi Yeremia juga karena hal-hal yang sama, yaitu pada tahun yang ke-7 orang-orang Yehuda masih memperbudak sesama saudaranya. Bisa lihat dalam Yeremia pasal 34 ayat 16. Maka kejadian yang membuat Nehemia marah ini bukanlah karena ada seorang Israel yang dijadikan budak, tetapi lebih kepada setelah tahun ke-7 mereka tetap memperbudak sesama saudaranya sendiri. Nah, setiap orang yang memiliki utang memang harus dituntut untuk membayarnya utang itu. Tetapi mereka tidak boleh diproses sehingga seumur hidup seseorang tidak lagi disanggup membebaskan diri dari keadaan sosialnya yang rendah dan terjerat utang. Maka Nehemia memerintahkan kepada rakyat Israel untuk mengembalikan tanah dan ladang beserta kebun anggur dan kebun lainnya yang diambil dari orang Israel yang miskin. Nehemia memahami inti dari permasalahan ini sehingga dia memerintahkan agar para budak yang adalah orang Israel dibebaskan. Tetapi dia memerintahkan agar kebun anggur dan ladang orang-orang miskin yang telah disita ini dikembalikan. Utang-utang orang miskin itu harus dihapuskan. Semua rakyat mendengarkan Nehemia, mereka membebaskan orang-orang miskin di Israel dari utang mereka. Mengapa mereka langsung taat kepada perintah Nehemia? Karena dalam ayat 10 dikatakan bahwa baik Nehemia maupun kaum keluarga Nehemia adalah orang yang terlebih dahulu melakukan penghapusan utang itu. Tidak ada seorang pun pemimpin yang akan mendengar kecuali dia juga menjadi teladan. Nehemia menghapuskan utang orang-orang yang meminjam kepada dia, dan karena itu seluruh rakyat juga bersedia menghapuskan utang orang-orang yang meminjam kepada mereka. Dalam ayat 14-19. Lebih lanjut memberikan penjelasan mengenai perbedaan Nehemia dengan bupati yang diangkat sebelumnya. Nehemia berani bekerja tanpa mengambil jatah ladang yang seharusnya menjadi hak bupati. Dia juga tidak mengambil bagian bupati yang harus disediakan rakyatnya, karena dia tahu bahwa rakyatnya tidak akan sanggup menyediakan itu baginya. Bahkan Nehemia memakai uangnya sendiri untuk menyediakan hidangan untuk tamu-tamu yang datang untuk menemui dia. Tamu-tamu yang adalah pemimpin-pemimpin dari sekitar Yerusalem dan Yehuda. Kerelaan untuk berkorban seperti ini membuat Nehemia sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang ada di Persia, baik di daerah Yehuda maupun di daerah lain. Itulah sebabnya rakyat Israel sangat menghormati dia. Dia bukanlah orang yang memeras rakyat, tetapi dia adalah orang yang bekerja dan
mendedikasikan dirinya bagi rakyat. Dialah pemimpin yang menunjukkan semangat berkorban, sesuatu yang Tuhan tuntut ada pada setiap raja-raja dan pembesar di dunia ini. Tuhan sendiri pun menjadi korban ketika dia datang untuk mengklaim takhta Daud. Kristus tidak datang lalu langsung menjadi raja, meneruskan takhta Daud yang menjadi haknya. Tetapi dia datang ke bukit Golgota terlebih dahulu untuk menebus umatnya, mempersembahkan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi umatnya. Semoga renungan ini memberkati kita. Amin. Thank you for the happiest year of